Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-11 terkait al-ijma', kesepakatan para ulama. Yang dimaksud dengan ijma' di sini adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Al-mabhasul hadi asyara, adapun pembahasan yang ke-11 fil ijma'i ialah tentang ijma'. Al-ijma'u, adapun ijma' luwatan secara bahasa, ittifaqun ialah kesepakatan. Wastilahan, dan secara istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih, yang dinamakan ijma' itu adalah ittifaqu ummati Muhammadin, ialah kesepakatan umat Muhammad. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah al-ulama, ai ulamaul ummah. Sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Muhammad, fi asrin, dalam suatu masa, minal a'sari, dari beberapa masa, ala amrin, atas suatu perkara, minal umuri, dari beberapa perkara. Jadi yang dinamakan ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid di suatu masa atas suatu perkara. Ini yang disebut dengan ijma. Nah, ijma ini merupakan hujjah atau salah satu sumber dalil. Ini menurut jumhurul ulama. Wal ijma'u, dan adapun ijma' hujjatun ialah hujjah, indal jumhuri, menurut mayoritas ulama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah lima, karena sesuatu, yaitu hadis, akhrajahu, yang mengeluarkanhu terhadap at-Turmudzi, siapa Imam at-Turmudzi, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya siapa Nabi, qala, ialah bersabda siapa Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalati, tidak bersepakat umati, siapa umatku, ala dhalalati, atas kesesatan. Wa yadullahi, dan adapun pertolongan Allah, alal jamaati, ialah atas jamaah, secara bersama-sama atau secara berkelompok. Nah, hadis ini merupakan dalil bahwasanya ijma itu merupakan salah satu sumber hukum, bahwa apapun yang disepakati oleh para ulama itu pasti benar. Kenapa? Karena para ulama tidak akan pernah bersepakat terhadap sebuah kesesatan, terhadap sebuah kekeliruan. Nah ini ya. Jadi ini hadis merupakan dalil bahwasanya sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu pasti sesuatu yang benar. Karena tidak mungkin mereka itu bersepakat tentang suatu yang keliru, yang salah, yang sesat. Kemudian, sekarang akan menjelaskan terkait macam-macam dari ijma. Ijma ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan ijma fi'li atau ijma qauli ya. Yang pertama disebut dengan ijma qauli. Yang kedua disebut dengan ijma fi'li, yang ketiga disebut dengan ijma sukuti. Wal ijma'u, dan adapun ijma, yasihu, ialah absah, biqaulihim, dengan perkataan ummah. Yang dimaksud dengan adalah ulama ul ummah.
biqaulihim dengan perkataan ummah, wa bifi'lihim dan dengan perbuatan ummah. Yang pertama disebut dengan ijma' qauli. Apabila ijma' itu bersumber dari perkataan seluruh ulama, maka ijma' itu disebut dengan ijma' qauli. Sementara kalau ijma' itu terjadi dengan tindakan yang dilakukan oleh seluruh ulama, maka ini disebut dengan ijma' fi'li. Jadi al-ijma' yasihu biqaulihim ini disebut dengan ijma' qauli. Ijma' yasihu bi fi'lihim ini disebut dengan ijma' fi'li. Wa yasihu dan absah apa ijma' aidon juga biqaulil ba'di dengan ucapan atau perkataan sebagian, wa bi fi'lil ba'di dan dengan perbuatan sebagian. Wantisyari dzalikal qauli dan tersebarnya perkataan tersebut, awil fi'li atau perbuatan tersebut, wasukutil bakina dia dan diamnya yang lain yang tersisa, wasukutil bakina dan diamnya orang-orang yang tersisa, ulama-ulama yang tersisa, alaihi atas dzalikal qaul awil fi'il. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan ijma' sukuti. Ijma' sukuti ini terwujud apabila ada sebagian ulama mujtahid yang berpendapat dan sebagian ulama yang lain ini diam. Ini dia. Atau ada sebagian ulama mujtahid itu yang melakukan suatu tindakan tertentu dan sebagian yang lain ini diam, tidak melakukan. Cuman mereka diam, tidak melakukan ya. Diam. Nah, perbuatan ini atau tindakan ini sudah tersebar. Harus diketahui oleh ulama mujtahid yang lain. Namun mereka diam, mendiamkan perbuatan ini dan tindakan ini. Maka ini disebut dengan ijma' sukuti. Nah, syarat dari ijma' sukuti ini yang pertama adalah intisyaru dzalikal qaul awil fi'l. Perbuatan atau ucapan dari sebagian ulama mujtahid itu tersebar. Atau kalau istilah sekarang viral sehingga diketahui oleh ulama mujtahid yang lain. Yang kedua, sukutil bagina alaihi. Ulama mujtahid yang sudah mengetahui tersebut ini diam, tidak berkomentar atau tidak melakukan juga. Nah, tidak melakukan juga. Maka ini adalah dua syarat dari ijma' sukuti. Wa yusamma dan dinamai atau disebut zalika apa hal tersebut yaitu qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di bi qaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di bil ijma'i sukuti dengan ijma' sukuti, kesepakatan diam ya. Sukuti ini diam. Wajtama'u dan sepakat siapa ulama ala naqdil wudu'i atas batalnya wudu bil kharijil mu'tadi dengan sesuatu yang keluar al mu'tadi yang biasa minas sabilaini dari dua jalan. Wa huwa dan adapun al kharijul mu'tad al baulu adalah kencing wal ghaitu dan tinja. Wa huwa dan adapun al kharijul mu'tad al baulu ialah kencing wal ghaitu dan tinja. Nah, contoh dari ijma ini adalah kesepakatan para ulama bahwasanya baul, kencing, dan tinja itu membatalkan wudhu. Ini para ulama sepakat. Ini adalah contoh dari ijma. Contohnya, yang ijma sukuti. Wa'lam dan ketahuilah anna syafi'iyya bahwa sesungguhnya siapa Imam Syafi'i qad istadalla ialah sungguh telah berdalil atau berargumen siapa asy-Syafi'i ala isbatil qiyasi atas
penetapan kias. Yang dimaksud dengan penetapan kias ini yaitu adalah pembuktian, ya. Pembuktian tentang keabsahan kias. Imam Syafi'i sudah memberikan dalil terkait masalah keabsahan atau terkait keabsahan kias ini. Beliau sudah membuktikan dalil-dalilnya. Juga wa khabaril wahidi dan hadis ahad. Yang dimaksud dengan khabaril wahid adalah hadis ahad. Membuktikan dengan apa? Bi anna ba'dha sahabati, dengan sesungguhnya apa sebagian sahabat, amila ialah melakukan siapa ba'du sahabah bihi dengan khabarul wahid. Bihi dengan khabarul wahid. Walam yadhhar, dan tidak tampak atau tidak muncul minal bakina, dari ulama yang lain yang tersisa, dari ulama yang tersisa, ingkarun, apa pengingkaran atau penolakan. Fakana, maka ada dzalika, apa hal tersebut, ijma'an sukutian, ialah ijma' sukuti, disebut dengan ijma' sukuti. Jadi contoh dari ijma' sukuti ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang mengakui kias sebagai sumber hukum. Dan beliau memberikan argumen-argumennya. Nah, ulama yang lain tidak mengingkari terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini. Padahal mereka tahu terhadap dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Maka diamnya mereka, para ulama yang lain ini, disebut sebagai ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Bukan diamnya ya, tapi diamnya ulama yang lain ini atas isbatul qiyas yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, maka ini adalah contoh dari ijma' sukuti. Ijma' sukutinya ini adalah tentang isbatul qiyas. Juga terkait masalah isbatu khabaril wahid, yaitu bahwasanya khabarul wahid ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dijadikan sebagai dalil. Dan beliau menyampaikan argumen dari ini. Imam Syafi'i sudah menyampaikan argumennya. Dan ulama yang lain tidak ada pengingkaran. Nah, ini berarti disebut dengan ijma' sukuti. Khabarul wahid, isbatu khabaril wahid, ini disebut dengan ijma' sukuti. Ini adalah penjelasan terkait ijma' dan pembagian-pembagiannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.